Kemudian kalau sudah keluar
termasuk ngagungno sing Gusti Allah. Masuk ke masjid tidak lupa tahiyatul masjid, tidak lupa niat i'tikaf. Hati-hati lek ngomong dunia di masjid itu haram. Jangan ngomong dunia di masjid. Masjid ini panggonane ibadah, zikir, agar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk yang mengagungkan syiar Allah itu adalah perbuatan takwanya hati. Syiar dengan apa? Masjid, terutama sing dipentingno niki di masjid jamaah, bukan bangunannya saja. Bukan bangunannya saja, walaupun alhamdulillah mengagungkan syiar masjid itu ibadah. Tapi yang paling penting juga adalah jamaah di masjid. Lebih delok jamaah sing diperhatikan jamaah subuh. Yo nopo carane akeh jamaah ini. Sampai orang dulu salafus saleh lek enten konconi gak ketok di masjid sholat berjamaah sampai 2 hari 3 hari itu didatangi rumahnya. Itu kok nih grioni kok gak tau ketok sampai di masjid. Nopo kok gak tau ketok? Nggih, roto kaina awak. Kita kok telung dino boten enten di masjid ditanyakan. Saya ini setahun gak ke masjid yo kamu kadang-kadang 3 hari 2 hari ditanyakan di dalam masjid. Orang kalau sudah mengagungkan syiar Allah termasuk masjid itu termasuk takwanya hati. Sehingga sampean ini kula lan panjenengan kumpul di masjid thalibul ilmi hadir majelis ilmu sampean niati ngagungno syiar Gusti Allah. Lek sampean niati kaya ngeten sampean dudu atur pahala golek ilmu tapi dapat pahala mengagungkan syiarnya Allah. Termasuk ngagungno syiar Gusti Allah itu di mana-mana kalimatillah. Contoh di pasar. Di pasar itu panggonan sing biasane menungso niku lali teng Gusti Allah, tapi disebutkan barang siapa yang membaca tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal hayyul qayyum wa huwa ala kulli syai'in qadir atau seperti itu, barang siapa yang membaca masuk pasar maka akan mendapatkan pahala alfi sampai 1 juta pahala. Tapi syaratnya agak dikeraskan. Supados napa sing liyane niku juga syiar zikir walaupun di pasar. Mengagungkan syiar Gusti Allah, ngeramekno majelis ilmu, ini termasuk mengagungkan syiarnya Allah. Termasuk mengagungkan syiar Gusti Allah memakai pakaian Islami, pakaian Kanjeng Nabi Muhammad. Niku termasuk ngagungno syiar Islam, syiar Gusti Allah. Contoh ini Jumatan gawe Kamis putih, lebih Kamis itu nopo komis termasuk pakaian di Kanjeng Nabi Muhammad. Pakai surban, lubangnya tadi rijak surban. Ini termasuk syiar. Gawe pakaian di Kanjeng Nabi termasuk syiar. Kenapa? Lek boten kula lan panjenengan umat Kanjeng Nabi sing gawe kelambine Kanjeng Nabi, mosok musuh Kanjeng Nabi sing kate gawe kelambine Kanjeng Nabi, ya gak mungkin. Ya pasti umatnya Rasulullah, umat Kanjeng Nabi sing kepengin gawe kelambine Kanjeng Nabi, syiare Kanjeng Nabi.
dengan atribut Islami untuk apa? Untuk syiar. Sehingga wong biyen salafun saleh kalau dilihat itu kadang-kadang gawe gamis, gawe surban, gawe imamah niku duduk ngenteni lek kate hadir majelis tok. Keluar itu tetap pakai pakaian seperti itu. Napa? Karena tetap jogo untuk takdim syairillah. Mboten napa niki termasuk sunnah memakai pakaian di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat nang masjid gawe surban, gawe atribut Islami, alhamdulillah. Walaupun zaman sakniki para hadirin kata yang Islam yang sudah meninggalkan syiari Gusti Allah berpindah dengan syiari al-Yahud wan Nasara. Sudah jelas. Sampai kepingin bukti gampang. Kadang-kadang tahun baru niku duduk syiari Gusti Allah. Tahun baru Masehi bukan syiarnya kaum muslimin. Tahun baru Masehi syiarnya orang Masihi, syiarnya orang Yahud wan Nasara. Umat Islam memiliki tahun baru sendiri. Kadang-kadang kaum muslimin boten semerap supe tahun baru Islam ini tahun baru Masehi. Bukan berarti membenci, bukan berarti memprovokasi duduk. Niki dudukno sampeyan kaum muslimin memiliki syiar sendiri yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah itu termasuk perbuatan takwanya hati. Berangkat nang masjid sehingga lek sampean perhatino zaman biyen niku boten enten sing jenenge mic. Ya. Tidak ada mikrofon kaya sakniki adzan iki. Krungu sampai turu perapatan, krungu sampai kadang-kadang 500 meter dengan adanya mikrofon. Zaman biyen syiari napa di masjid itu ada menara. Sing adzan itu munggah mulai zaman Kanjeng Nabi, sehingga termasuk syaratnya muadzin itu harus adil, bukan orang fasik, wong sing dapat dipercaya. Karena kalau sudah naik menara ketok omane wong, kalau sudah naik menara itu kelihatan rumahnya orang, akhirnya nginceng omahe wong lek ketok. Dadi kudu wong sing adil, dudu wong sing fasik, boten ngelirak-ngelirik. Hati adzan delok omahe wong, waduh. Naik ke menara itu apa? Untuk syiar. Cek kerungu syiar ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah syiar. Jadi lek zaman sakniki sampai ketemu tiang kepingin nyiar Islam niku atau pahala. Yo nopo carane dengan kemampuannya. Termasuk pakaian. Ojo isin-isin gawe pakaian Kanjeng Nabi, gawe surban, gawe kelambi sing digawe kelambi Nabi. Boten apa bangga dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah. Niki lho pakaian Kanjeng Nabi, niki lho sunnah Kanjeng Nabi. Napa wae karena tiang sing memegang sunnah Kanjeng Nabi ketika di akhir zaman pahalanya adalah pahala orang yang meninggal mati syahid. Masya Allah. Tahun baru itu yang dinamakan tahun baru Islam diperingati dengan doa.
la tattabi'unna sanana man qablakum. Kaum muslimin ini, maaf ini, tidak peduli orang tua atau anak. Kaum muslimin dawuh Kanjeng Nabi, la tattabi'unna sanana man qablakum, akan mengikuti sanana. Napa artinya sanana niku? Jalan sebelum kalian, yaitu jalannya orang Yahud wan Nasara. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Udah. Kadang-kadang kalau sudah mau Natal ini diperdebatkan mengucapkan selamat Natal. Paling selamat tidak mengucapkan, gak rugi. Kira-kira atau pahala mboten sampai zikir ganti ning ngucapkan selamat Natal, sampai zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau pahala. Anu kita toleransi, ada tempatnya, sampai ndak ganggu, itu toleransi. Sampai harus menghormati, tidak boleh mengganggu, menghormati mereka yang beribadah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagi saya agama saya. Tidak, bukan membenci, jangan salah. Oh, kalau tidak mengucapkan selamat Natal berarti membenci, ya loh, berarti memperburukan. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan kebencian, tapi semua itu ada aturannya. Berbuat baik, kurang apa kalau perbuatan baik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sampai mengatakan kepada kafir dhimmi, man ada dhimmiyan faqad adan. Barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi berarti mengganggu saya. Waduh, sinten sahabat Kanjeng Nabi wani ganggu Kanjeng Nabi, tapi nek ganggu kafir dhimmi berarti ganggu Kanjeng Nabi. Ada aturannya. Paling enak melok ulama salaf, ulama biyen, ulama salaf. Walaupun diperdebatkan, sih paling enak melok ulama salaf. Kabeh itu kadang-kadang hilaf. Ini mengatakan ini mengatakan ini mengatakan. Paling enak hati-hati. Paling enak hati-hati. Paling bagus. Paling enak. Tahun baru Islam kita peringati. Kalau yang mau memperingati daripada non-muslimin, silahkan. Kita memiliki tahun baru sendiri. Itu yang harus kita siarkan. Itu yang harus kita siarkan. Contoh, saat ini lah zaman viral, kita betul. Titik-titik viral, titik-titik viral. Kalau tidak ada yang memviralkan sesuatu itu tidak viral. Jadi lek macam-macam zaman saat ini wis aja direken, menengahi, tenangai, tidak viral. Sudah tidak rame sudah. Sampai nang masjid, sampai nang majelis ilmu, sampai nang ngeten, tidak mengucapkan selamat Natal, tidak mengucapkan selamat tahun baru, ngaji sing akeh, nolong kaum muslimin, kemudian nambahi ilmu. Niki wis tepat, alhamdulillah. Ini yang bagus. Diteruskan, jadi tidak ditambah panjang dan panjang, jadi tidak tambah viral. Dilakoni koyo piye kita ini, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, balik nang takwa hati. Jadi sampai ini lek tiap kaum muslimin di atine kepingin nyiar Islam niku termasuk yang sing hatinya bertakwa kepada Allah. Dengan apa saja, sing penting Islam jaya. Sing penting Islam jaya. Semua dilakukan untuk Islam. Bangun masjid, ngeramekno masjid, betulkan masjid karena niat untuk syiar Allah. Ngeramekno majelis ilmu untuk syiar Allah. Memberikan ilmu semua, melakukan sunnah Kanjeng Nabi untuk syiar Allah. Semuanya disambung nang syiari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat.
sunah-sunane Kanjeng Nabi di akhir zaman seperti kagawidil jamroh, orang yang memegang bara api. Duduk wadai prapen lho mowoi arange sing diobong niku coba sampean gowo gak kira kuat sampean yakin lek prapene wadai ya kuat walaupun dicekel apa meneh nek gagangi do. Tapi kalau arange sing obong niku sampean cekel gak kira kuat. Lah niki akhir zaman sampean tetep melok sunnah ajarane Kanjeng Nabi lurus sing ngomong yake berangkat gawe surban mulai kapan rek kayak ngaji ya surban kate gawe surban tak pikir teko haji ya macam-macam sing penting diniati untuk syiar karena seperti yang disebutkan sabda Kanjeng Nabi menungso niku bakal melok siari al-yahud wan nasara pertama sibron bisibrin sejengkal demi sejengkal setelah sejengkal tambake wadira'an bidira'in sehasta demi sehasta. Subhanallah, ojo heran sampean lek akhir zaman ini ketemu macem-macem wah tulis kandek macam ini. Ojo heran sampean le akhir zaman ketemu macem-macem kandek bingung sampean dengan fitnah yang ada di akhir zaman. Niki sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi, orang Islam bakal melok Yahudi wan Nasara sehasta demi sehasta luwe tambah. Akhirnya melok jejaknya Yahudi ya Allah di melok. Lho beb kok kerasnya tentu keras ini yang dikatakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika masuk ke kota Madinah lihat orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, apa kata Rasulullah? Sampean kudu poso pisan, tapi ojo poso tanggal 10 tok, tambah tanggal 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Jadi seumpama zaman saiki enten tiyang ngomong ojo podo karo orang Yahudi, apakah itu salah? Betul, seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Tidak salah. Nabi Muhammad mengatakan apa? Tambah no posoe supaya tidak sama. Wong Yahudi itu puasa tanggal 10, tambah no tidak podo. Apa Nabi Kanjeng Nabi mau langsung ngajak perang? Boten. Apakah Kanjeng Nabi langsung kamu poso? Apa kurang ajar? Enggak nggarai Kanjeng Nabi, tapi ngomong nang umat. Ojo podo posoe tanggal 10, tambah no tanggal 9. Cek gak podo karo orang Yahudi. Jadi lek zaman saiki enten tiyang ngomong ojo podo karo Yahudi niku tepak napa sing diajarno karo Kanjeng Nabi Muhammad. Niki urusan ibadah, urusan poso, dudu urusan ngerayakno perayaane Yahudi boten. Urusan poso. Poso niki api. Tapi saking nemene Kanjeng Nabi ojo podo karo Yahud wan Nasara tambahno posone. Tapi bukan berarti Kanjeng Nabi ngomong wis ojo poso, boten, jangan kalah. Nabi tidak mengatakan lo Yahudi kok poso, wis ojo poso wis kok podo, tidak. Tambahno puasanya supaya tidak sama dengan orang Yahud wan Nasara. Wis ngeten. Ini bisa dijabarkan nih, sampai ngerti dewi. Ini bisa dijabarkan sampai ngerti dewi. Penting aku melok Kanjeng Nabi, tidak ingin mengikuti al-Yahud wan Nasara sejengkal demi sejengkal. Luwi nemen para hadirin napa dawuhe Kanjeng Nabi, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum, sehingga kalau ada orang-orang muslimin mendapati orang-orang Yahud wan Nasara masuk ke lubang biawak, la dakhaltum, umat muslimin akhir zaman bakal
Kira-kira lek sampean melaku moro-moro lobang tok ana biawai lobang tok sampean terusno napa ndolek jalan lain, cari jalan lain. Ndak mungkin ana lobang sampean terusno mlebu lobang sampean. Ini bukan sembarang lobang biawak. Ndek jerone ana biawak. Tapi subhanallah, ketok moto iki gak apik dilakoni. Iki wis dosa dilakoni. Melbu orang-orang Yahud ke lubang biawak, la dakhaltu wong muslimi saking meloki wong Yahud wan Nasara sampai juga masuk ke lubang biawak wal billah. Contoh macam-macam disebutkan di dalam kitab Mughni. Ya, haram termasuk hanna'a bi'idihim, memberikan tahniyah, memberikan selamat dengan idihim, hari idnya orang Yahud wan Nasara. Ya seperti sekarang, sing paling enak tidak kira-kira kalau tidak mengatakan selamat Natal dosa sampean? Ya tidak dosa. Kalau tidak mengatakan selamat Natal sampean masuk pasal? Ya tidak. Kalau tidak mengatakan selamat Natal kira-kira Islami sampean gak sempurna? Ya tidak. Gak ono pengaruh nih. Tapi lek sampean sholawat pengaruh akeh kanggo sampean. Allahumma sholli ala Muhammad contoh iki ya. Karo selamat Natal. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad selamat Natal. Sampai sholawat satu dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Diampuni dosanya sampean, diangkat derajatnya sampean, dapat pahala. Itu yang lebih manfaat. Hadir majelis ini, alhamdulillah. Dan ini pentingi tamasuk cekel-cekel kuat. Jadi sing jenenge nyekeli agama iki ojo koyo sampean nyekel HP kowe ngeten. Nyekel biasa nyekel HP iki iso lubur lek biasa. Nyekel kayak ngeten. Harus kuat nyekeli. Kenapa? Sampean iki kate ditarik. Akhir zaman ini ditarik untuk apa? Untuk mengikuti orang Yahudi dan Nasara. Wong Nasara sama Yahudi ini tidak ridho hatta tattabi'a millatahum. Niki dawuhe Gusti Allah jelas sinten tiyang sing gak percaya karo dawuhe Gusti Allah hatta tattabi'a millatahum, sampai sampean melbu golongannya mereka. Itu sudah firman-Nya Allah. Duduk dawuhe sinten-sinten duduk firman Allah. Walan tarda ankal yahud, tidak mungkin ridho orang Yahudi itu terhadap kalian sampai kalian masuk ke dalam millah golongan mereka. Tidak mungkin. Paham ya? Tidak mungkin orang Yahudi itu tenang, senang kecuali masuk. Harus kuat. Abdu alaikum an-nabin nawajib. Sampai gigit betul-betul agama ini. Sampai kuati, pegang betul-betul agama, terutama di akhir zaman seperti sekarang. Sehingga alhamdulillah kalau sampean ketemu zaman-zaman sakniki enten tiyang yu'adzim sya'airallah, ngaji kiai koyo malam hari ini, alhamdulillah Masjid Raudhatul Hikmah tambah minggu tambah kata sing hadir. Niki termasuk takdim sya'airallah, mengagungkan syiarnya Allah. Masjid diramekno, pakaian Kanjeng Nabi, ilmu agama disiarkan sampai zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi ini masjid niku duduk koyo sakniki. Zaman Kanjeng Nabi itu masjid biasa. Lampu niki lek sakniki sampai alhamdulillah melebet teng masjid nyetet lampu niki moro-moro kabeh. Masjid sakniki kadang-kadang enten asini sing jenenge karpet niki masyaallah. Zaman Kanjeng Nabi niki masjid setengah petang. Setengah petang lampu ngeten gak
biasa. Sampai ada satu sahabat membuat seperti lampu, ya mungkin dari dulu seperti penerangan di dekek masjid. Terang rotoan masjid, tapi yakin loh, pasti terangan zaman sakniki. Zaman sakniki enak terang ini san. Zaman Kanjeng Nabi itu cuma lampu biasa dengan alat kayak waduh mungkin seapian lampu gas sing dia nih. Napa jenenge? Hah? Cempluk. Ya cempluk nih. Gak ono cempluk zaman Kanjeng Nabi, lebih sederhana lagi. Akhirnya nopo Kanjeng Nabi tanggal sinten iki sing gawe. Nah iki yo adeng syair Allah, mengagungkan syiarnya Allah, masjid diterangi. Apa yang dikatakan? Oh niku fulan. Setelah dikatakan fulan, Kanjeng Nabi dungo, mudah-mudahan Gusti Allah maringi sampean cahaya seperti sampean memberikan cahaya di masjid kami. Didungakno cahaya. Subhanallah. Kenapa? Karena ta'dim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis saniki kali kanggap wis. Di atine kula mbek panjenengan enten napa mboten kepingin ngagungno syiar Gusti Allah. Harus ada. Ya Allah rek, agama niki cek tambah mulia. Harus. Wa may yu'adzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, duduk ngagungno omanit tok, duduk ngagungno montorit tok, duduk ngagungno kerjaannya saja bukan, tapi mengagungkan syiar Gusti Allah. Lek ngagungno omani niku pasti menungso niki kepingin agung omani, kepingin mulya awai, tapi lek kepingin mulya ana agama Islam niku termasuk mulia. Sampai Kanjeng Nabi niki dawuh, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Niki paham niki? Niki Kanjeng Nabi dawuh, al-Islam, Islam itu ya'lu, atas, wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih atas dibandingkan Islam. Niki doktrin saking Kanjeng Nabi. Kula lan panjenengan memiliki agama Islam itu harus bangga dan syukur. Kenapa? Islam itu ya'lu, tinggi, wala yu'la alaih. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Sampai kulolan panjenengan di hati harus yakin agama di sisi Allah adalah Islam. Itu adalah firman Allah. Inna dina indallahi Islam. Al-Qur'an. Kinten-kinten sinten tiyang sing boten percaya karo Al-Qur'an, ya tidak mungkin. Al-Qur'an ini hukum paling atas. Inna din niki dawuh di Gusti Allah. Sesungguhnya agama indallah di sisi Allah. Di sisi Allah. Di sisi zat yang memiliki langit dan bumi. Di sisi zat yang memiliki surga, yang memiliki arsy. Inna dina, sesungguhnya agama di sisi Allah. Agama apa? Islam, agama Islam. Jadi agama yang sah di sisi Allah adalah Islam. Sehingga alhamdulillah kudu terus dimajukan Islam. Anu niki kula wis boten ruwet-ruwet urusan Islam, tapi kula ngurusi awak dhewe ambek keluarga. Boten ngereken Islam. Lu hati-hati. Man lam yahtam bi amril muslim au kama qala. Barang siapa yang tidak peduli dengan perkaranya orang muslim, falaisa minhum. Takut bukan termasuk golongan orang tersebut. Tinggal alhamdulillah. Duwe anak di ngajino. Nggih, duwe anak sampai ngajikan supaya tahu bagaimana syiar Allah. Tidak apa-apa anaknya diberikan pengajaran tentang syiar Allah, keluargani termasuk tentang syiar Allah. Anu di buka aurat niku haram. Anu mas, zaman sakniki lho kadang-kadang wis biasa, boten napa-napa tiyang ngomong biasa, sing penting sing jenenge buka aurat niku haram.
Ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, ini termasuk taatnya hati. Hati yang ada di sini itu bisa taat. Termasuk taatnya hati yang dibahas di sini adalah mengagungkan syiarnya Allah. Tadi sudah dibahas mengagungkan syiar Allah, ngagungno masjid, ngagungno pakaian Kanjeng Nabi, ngagungno syiar-syiar Kanjeng Nabi, ngagungno bahasa Kanjeng Nabi bahasa Arab, ngagungno ilmu Kanjeng Nabi, ngagungno apa yang menjadi nyambung dengan Islam, harus bangga. Zaman saat ini kadang-kadang isi atau Islam, kadang-kadang, atau mungkin merasa malu. Waduh, Islam itu kayak gini, padahal Islam itu agama yang paling indah. Sampai diajari di dalam Islam itu untuk mengagumkan satu sama yang lainnya. Jangankan mengagumkan manusia, sampai hewan pun diagumkan, artinya dimuliakan. Imam Ahmad Rifai itu pernah ada di hutan 40 hari ngobati anjing yang kena penyakit kulit. Bayangkan Islam. Jangankan manusia disuruh menghormati. Dihormati itu muslim dan non muslim. Jangankan non muslim, yang namanya anjing, yang namanya hewan itu juga dihormati. Sampai Imam Ahmad Rifai yang memiliki karomah yang banyak berangkat ke hutan 40 hari, dibikinkan khemah seperti tenda. Anjing tadi diletakkan, dikasih minyak atau dikasih sesuatu untuk mengobati. 40 hari diobati sampai sembuh. Setelah itu dilepaskan, didolei karo koncone, nang disampean kok gak tau ketok. Saya ngobati anjing. Loh, kok anjing sampean reken? Saya takut kalau tidak menghormati atau tidak mengobati, takut diberikan musibah seperti itu anjing tadi. Koyok ngeten, saking ngagungkannya agama Islam, sehingga alhamdulillah orang yang diberikan agama Islam hanya tinggal mengagungkan syiar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terutama akhir seperti zaman seperti ini, mugi-mugi insyaallah kula panjenengan tidak saged tiyang yang yu'addib sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar Kanjeng Nabi Muhammad, dijauhkan daripada sesuatu yang membuat tipisnya iman kita, sesuatu yang membuat ikutnya dengan jejak al-Yahud wan Nasara. Dijauhkan daripada jejaknya al-Yahud wan Nasara, tapi selalu digolongkan di dalam jejaknya Rasulullah, sehingga kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad di bawah naungan Rasulullah, hidup-hidupnya membawa iman Islam dan mengikuti sunnah Nabi kita